Hai, konnichiwa. Nah, kebetulan tadi udah dikasih untuk nomor kamarnya ini 1837 dan juga ini untuk voucher makannya. Jadi kalau kita mau makan katanya tinggal nunjukin voucher aja. Tapi belum tahu nanti seperti apa makanannya karena Mimi vegetarian. Jadi bingung. Moga aja nanti makanannya ada makanan-makanan yang sayur dan lain-lain biar lebih gampang. Nah, kalau beberapa keluarga tadi dipisah, ternyata kita berdua satu kamar. Jadi alhamdulillah lebih enak. Ya Mi, enak ya Mi ya. Nggak perlu ribut-ribut lagi. Cuma ini lagi nunggu masalah wifi bisa atau enggaknya. Jadi kalau misalnya bisa pun ya syukur. Kalau enggak juga ya mau gimana lagi. Tadi kayaknya muter dulu, nunggu dulu. Alhamdulillah udah dapet ini kamarnya. Liatin, kamarnya dapetnya 4 ya. Cuma di sini cuma berdua. Tadi beberapa orang tadi tuh malahan keluarganya dipisah-pisah. Kita malahan digabung doang. Alhamdulillah, mungkin karena dari awal kita udah bilang kali, maksudnya apa namanya, orang tua sama anak. Jadi dari pihak hotminya juga apa namanya, travelnya juga ngasih yang ya biar nggak dirubah-rubah gitu. Jadi alhamdulillah. Oh, kiblatnya ini kanan Mi. Sholat mau mana? Alhamdulillah. Ntar rencananya jam 12 malam ini katanya akan langsung ini apa namanya, umroh. Jadi kita istirahat dulu, sholat ya lain-lain. Ini toiletnya ya menurut aku sih lumayan segini, bukan lumayan sih, bagus juga sih. Nah, tadi mungkin minasang ini pas ngeliat video aku yang sebelumnya, liatin ini ada apa namanya tuh, jadi ada salah satu perempuan cakep-cakep gitu ya, jadi ngecek visa kita. Aku nggak ngerti sebenarnya, dia bilang yang visa kayak gitu, karena dia nggak ngomong apapun. Dan aku pikir itu petugas dari pihak ya Saudi gitu, karena ada beberapa ya ada orang-orang yang kayak Assalamualaikum Indonesia dan lain-lain, itu banyak banget. Makanya Ujang pikir yang mungkin itu istilahnya salah satu ya kebaikan ataupun keramah tamahan orang Arab gitu ya, kalau menurut aku awalnya gitu. Pas terakhirnya loh, ini kok ada dikasih trio SIM, dan pas katanya 3 giga free dia bilang gitu. Soalnya aku pas nanya pakai bahasa Inggris, dia juga kayaknya haheo gitu. Makanya aku juga bingung ya, aduh gimana gitu ya. Jadi ya seperti ini penampakannya, katanya dapat 3 GB selama 1 bulan free ya. Bagi Ojicang lumayan lah saat umroh itu kan kurang lebih sekitar 7 hari 9 harian, dapat segini lumayan lah, jadi bisa sedikit menghemat. Jadi kalau misalnya di luar perlu apa-apa bisa pakai ini, karena sisanya mungkin kalau di hotel bisa wifi hotel seperti itu ya. Atau jangan akan cek ini gimana cara pemakaian juga. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liatin, isinya semuka semua ya, karena badannya malu. Nah, ini Ucang baru mandi ya, tadi baru nyampe banget di hotel dari ini Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Sekarang sudah di Mekah dan Ujang tinggal di Grand Al-Masa. Nah, Ujang mau cerita nih terkait dengan yang berbahasa Inggris juga. Nah, Ujang juga bahasa Inggrisnya nggak bagus-bagus banget gitu kalau menurut Ujang ya. Cuma Ujang ya berusaha ketika ngomong tuh ya sebisa mungkin tuh kira-kira pronunciation-nya tuh sesuai dengan yang sesuai gitu. Kenapa? Hari ini aku ataupun Ujang ngerasain sendiri ketika di imigrasi King Abdul Aziz yang di Jeddah itu. Jadi ada ya biasa ya petugasnya itu cewek-cewek cakep banget, gila itu orang-orang Arab pada cakep banget mukanya, meskipun mereka pada pakai cadar gitu. Nggak tahu kenapa cakep banget kayaknya ya. Nah, pas tadi kan dicek ya untuk paspornya seperti itu, terus kan kita sidik jari juga ya di tempel-tempel kayak gitu. Tapi hampir semuanya itu dari berbagai negara itu, hampir nggak tahu kenapa ya. Ujang lihat cakep sih mereka tuh, pada
tapi apa ya, jutek gitu. Nggak tahu kenapa Ujang lihat itu mereka tuh pada jutek gitu. Mungkin karena capek kah atau bosen atau gimana, nggak ngerti. Tapi yang Ujang lihat tuh hampir semuanya pada jutek, entah itu yang cewek cowok itu hampir semua itu pada jutek ya. Cuma memang yang bagusnya adalah mereka ada beberapa kosakata yang kayak ngerti gitu, kayak bahasa Indonesia. Kayak misalnya kita lagi ngerombolan tuh nungguin temen yang lain, terus ada salah satu Askar namanya gitu ya, kayak semacam security. Jalan, kita yang kaget. Hah? Kayak gitu. Terus ada juga orang-orang pas jalan tuh yang Assalamualaikum, apa kabar? Yang kayak gitu, yang ya kitanya biasa lah, orang-orang kita kalau ada orang ngomong yang bahasa Indonesia kayak gitu langsung seneng yang naudzubillah, yang kabar baik, aduh alhamdulillah, yang bla 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 seperti itu. Seneng, ada perasaan seneng juga sih ya. Cuma ya gimana ya kalau menurut Ujang, ya pokoknya dibilang seneng mas seneng gitu. Nah kita balik lagi terkait dengan omongan yang pronunciation-nya itu kenapa kita harus bagus gitu. Menurut Ujang kalau misalnya kita pronunciation-nya bagus itu pasti akan enak didengar oleh siapapun, dan juga komunikasi pun akan jauh lebih lancar kalau menurut Ujang. Nah, tapi kan itu bisa jadi ciri kita, betul. Kayak misalnya mungkin yang kayak bener-bener kayak mendunia tuh kayak semacam Singlish kayak gitu ya, Singapore English. Tapi ingat, tidak semua orang itu pada bisa Singlish juga. Tapi buktinya mereka ngerti kok. Iya sih ngerti, kalau yang ngerti, kalau yang enggak gimana? Nah sama kan, jadi ketika misalnya gini nih, Ojang misalnya ada orang Singlish ya Singapura, terus sama yang Amerika ngobrol dengan Ojang, mungkin Ojang lebih prefer yang orang Amerika. Kenapa? Bukan berarti Ojang tidak suka yang Singlish, tapi ketika orang Amerika ngomong itu, pronunciation-nya tuh jauh lebih jelas. Jadi Ojang otomatis kan ketika ngedengerin ataupun ngomong balik tuh enak gitu ya, berbeda dengan Singlish yang mungkin Ojang nggak ngerti ada beberapa kosakata, karena kan mereka mungkin nada-nadanya ada sedikit beda seperti itu. Nah tadi pun sama, ketika petugas imigrasi yang tadi yang cantik-cantik itu, pas Ojang ngecek itu kan Ojang pakai bahasa Inggris ya, karena ya mereka bahasa Indonesia juga. Pas Ojang ngecek tuh nggak jelas gitu suaranya, makanya Ojang mungkin mereka udah dibekali bahasa Inggris yang cukup bagus gitu, makanya Ojang langsung bilang yang good evening, langsung bilang seperti itu, diem aja. Iya, dianya tuh diem aja. Aku nggak ngerti, mungkin dia capek atau dia nggak mau banyak berkomunikasi, nggak ngerti. Terus habis itu yang pakai bahasa Arab gitu, dia ngomong pakai bahasa Arab lagi. Terus aku langsung jawabnya pakai bahasa Inggris. Which one? Aku bilang right, left. Aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang yang right. Aku bilang apaan sih? Aku nebak-nebak akhirnya. Ini kayaknya ini nih right nih. Right, dah right. Habis itu Ujang bingung kan, mau yang 5K, 4K, 3, 2 atau 1 gitu ya. Dia bilang 4. Hah? Dia bilang untuk apa awalnya mungkin? Ujang harus nempelin di situ, karena di situ di bagian yang pengecapan itu udah yang banyak berminyak kayak gitu. 4. Aku bilang apa? Hah? Aku bilang oh 4. Aku bilang langsung tunjuk tangan 4. Dia mungkin karena nggak tahu, kesel juga kali ya, mungkin dikasih tahu yang lu siapa gitu, ngasih tahu seperti itu. Makanya Ojang langsung pasang kayak gitu. Terus lihat sendiri ya. Jadi tangan Ojang itu liatin. Jadi tangan Ojang itu yang bagian sini tuh nggak sempurna ya. Liatin. Jadi Ojang nggak bisa nggak bisa lurus tangannya nih, yang jarinya. Jadi kita ditempelin itu pasti nggak akan kuat gitu. Jadi sedikit dibilang yang hard. Aku bilang hard? Keras? Maksudnya apa? Oh harder kali. Aku bilang push harder, aku bilang. Dia diem aja, kagak ngerti, diem. Hard, aku bilang hard, tapi hardnya tuh bukan yang hard kayak gini, tapi dia bilang hard tuh. Apaan? Aku ngebayang tuh mereka tuh kayak orang-orang Jerman yang kayak gitu, yang kayak bilang ikhli bedih, yang kayak gitu ngomongnya jadi yang ini gimana sih gitu. Nah makanya aku coba-coba aja, udah habis itu pas sudah selesai dia bilang dia kayak kesel, lega dan lain-lain mungkin ya pas tadi sama Ojang. Jadi Ojang pas sudah selesai itu ya, Ojang jadi mikir, oh iya ya, kayaknya gitu kita kalau belajar bahasa apapun, kalau menurut Ojang lebih baik ya kalau misalnya kita diminta untuk yang disesuaikan dengan bahasa aslinya, ya sesuaikan gitu. Kalau menurut Ojang ya mungkin kita bisa kok gitu ya, meskipun butuh waktu, tapi usahain bisa gitu, terus-terusan dengan latihan juga. Karena kalau kita misalnya nggak mau ya, ataupun langsung bilang nggak apa-apa, ini ciri khas kita, misalnya seperti itu, kalau menurut Ujang kayaknya tuh egois, nggak gitu ya. Kalau menurut Ujang kayaknya kita terlalu egois gitu ya. Karena menurut Ujang kalau misalnya Minasang ya mau belajar ya udah nggak apa-apa gitu. Ya misalnya kalau dibilangin ya akan berusaha nyoba gitu. Cuma bilang yang ini kan ciri khas aku. Menurut aku yang
nggak semuanya seperti itu gitu. Jadi ya perlu nggak sih gitu istilahnya ngomong bahasa asing itu dengan intonasi ataupun ya hatsuong yang pas seperti bahasa asalnya. Kalau menurut Ojang sih perlu, karena ketika kita sesuai itu akan mempermudah komunikasi. Ya kayak tadi contohnya tadi Ojang mungkin ngerasanya oke gitu ngerasanya ya, tapi ternyata justru nggak bisa, atau Ojang juga kurang bisa memahami lawan bicara seperti itu ya. Sebagai informasi ini bermanfaat ya. Bye bye. Hai, mungkin minasan akan sering dengar cerita Oji-chan selama umroh ini. Jadi inilah umroh pertama Oji-chan ya. Hari pertama, jadi Ojang tadi datang ke King Abdul Aziz tadi. Nyampe itu sekitar, kalau dari sana sih mungkin sekitar jam 4-an kali ya. Jam 4-an nunggu dan lain-lain itu. Sampai jam 6 ya, karena kita ada yang terpisah dan lain-lain. Setelah itu jam naik mobil tuh jam 6 ya. Terus dikasih makan juga, ketemu dengan pihak tour leader yang ada di sini. Jadi kita sebenarnya ada tour leader juga mungkin dari yang Indonesia, cuma kalau di sini dihandle sama salah satu istilahnya tour leader yang sudah melalang buana lah, udah jago kali ya. Karena Ojang rasain banget ketika tadi pas kita naik bus, dia tuh ceritain berbagai banyak hal, jadi yang ilmu-ilmu terkait praktikal selama kita di sini yang menurut Ojang sangat-sangat berguna banget, itu dikasih tahu semuanya juga. Terus selama perjalanan juga Oji-chan ngeliatin kanan kiri itu sebenarnya mungkin tadi jalan tol kali ya, meskipun ada beberapa yang kayak bukan jalan tol kayak gitu. Itu jujur tandus banget, kelihatan tandus banget. Terus kelihatan kayak gunung-gunung kayak gitu. Jadi yang bentuknya ya gunung, coba kalau di kan gunungnya kan ini ya banyak-banyak pohon kayak gitu hijau, tapi mereka tuh bener-bener yang tanah kayak gitu ya, tanah tandus seperti itu banget. Dari kanan kirinya tuh kayak gitu. Cuma ada berapa sih yang Ojang lihat ya, kayak misalnya kayak savana kayak gitu, yang bukan padang ilalang juga sih, jadi kayak rumput. Kalau kita kan rumput yang kecil-kecil tuh yang buat makan kambing dan lain-lain. Nah itu juga ada, dan warnanya tuh nggak sehijau kita sih ya. Nah makanya mungkin ketika ada yang bilang katanya Mekah nanti ketika kiamat katanya nanti warnanya akan hijau. Nah Ojang tadi tuh ngeliatin beberapa, jadi beberapa rumput-rumput tuh udah pada hijau betul. Tapi ya nggak semuanya ya, Ojang pas lihat kebanyakan tuh masih banyak perbaikan, banyak pembangunan. Dan Ojang rasanya tuh nggak tahu juga sih, Ojang ngeliatnya tuh kalau yang Mekah tuh pasti yang Masjidil Haram itu ya, yang Mekah kayak itu, jadi bentuknya tuh bener-bener yang wah banget. Tapi ketika pas Ojang tadi ngelewatin dari bandara sampai Mekah, meskipun tadi pas di pertengahan sampai akhir itu Ojang agak ketiduran kayak gitu, itu lebih kayak ke jadi kotanya tuh kayak nggak beraturan gitu kalau menurut Oji-chan. Kayak nggak beraturan gitu. Terus kayak ada suku-suku aslinya mungkin ya. Dulu Ojang pernah baca lihat di YouTube kayak gitu, katanya ada suku-suku asli di Arab juga kayak gitu. Jadi rumahnya rumah yang kayak bedeng kayak gitu. Ada di sana, Ojang tadi tuh lihat kayak gitu. Tapi tahu nggak, ternyata di situ ada ini atau mobil yang kayak gitu. Terus juga ada kayak mungkin peternakan kayak onta, domba, itu banyak banget. Jadi bener-bener yang Ojang ngebayangin dulu yang zaman dulu yang Rasulullah yang istilahnya ada domba segitu banyaknya, terus unta segitu banyaknya. Karena kan di Indonesia aku kalau ngelihat domba banyak kayak gitu bener-bener yang pasti di daerah-daerah yang Sunda, biasanya daerah Sunda ataupun daerah-daerah yang banyak rumputnya kayak gitu. Sedangkan di Mekah ini kan nggak begitu banyak rumput, tapi justru yang kayak gitu tuh kayak onta dan lain tuh banyak gitu. Makanya wow itu, makanya ya ada rasa takjub juga gitu di situ. Kayak mungkin itu juga kali ya. Tadi juga kata tour leadernya atau ustadznya tuh bilang katanya kota Mekah itu katanya diberkahi oleh Allah. Mungkin itu salah satu keberkahannya. Kita makan di lantai H2 di Grand Masal Hotel. Malam hari jam 9 waktu setempat. Coba kasihan Mimi. Jadi makanya tadi cuma nasi, sambal, kecap, sama timun doang. Soalnya Mimi nggak suka makanan tadi, padahal ada ayam, bakso dan lain-lain. Cuma aku udah siapin ini nasinya. Mungkin misalnya Mimi kurang, jadi di atas soalnya udah bawa gerejek sama siwang. Siapa tahu Mimi nanti lapar, bisa makan itu, bawa ke atas. Ini suasana tempat makan di Grand Masa.
Tadi kesini kita pakainya ini barcode kayak gitu, jadi setiap kali sini di scan sama petugasnya. Jadi di sini yang petugasnya orang-orang Indonesia tadi. Jadi kayaknya mereka di hire untuk apa namanya, melayani mahasiswa lagi orang-orang Indonesia, karena banyak banget sini yang umroh orang Indonesia. Kirain tuh dikit, ternyata banyak banget. Tadi ketemu dengan orang Kudus, Banyumas dan lain-lain. Nah liatin, sekarang aku lagi ada di ini apa namanya, di Arab Saudi. Nah ini kan 3, sedangkan Indonesia 2. Kita akan coba bisa atau enggak. Tuh kagak bisa ya. Nah karena kagak bisa, aku udah siapin ini adalah travel adaptor ya. Jadi travel adaptor ini aku beli di online, harganya kurang lebih sekitar 25-30an. Nah caranya itu sangat gampang sekali. Nah liatin ya, kita tinggal masukkan saja. Oke, liatin. Ini kagak bisa. Ini kagak bisa. Terus kalau mau bisa gimana? Tuh. Kita cek coba. Tuh. Nyala. Liatin, nyala. Kita colokin. Tuh. Tuh kan charging. Jadi bisa. Ya. Jadi inget-inget. Ya, enak banget pakai itu. Mudah banget pakainya. Nih, kalau mau ulang lagi, tuh liatin segini bentuknya. Tinggal colokin. Tuh, nanti ada warna merah dan charging deh. Mudah banget kan?